Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Agus Arta. Dan di video kali ini aku bakal kasih tahu kalian tentang kisi-kisi pada SKB CAT, khususnya di formasi pengelola penanganan perkara dan juga penjaga tahanan pada instansi Kejaksaan RI. Karena udah banyak banget juga ya yang nanya ke aku lewat DM di Instagram maupun juga komentar yang ada di YouTube. Itu banyak banget yang nanya, "Kak, SKB CAT itu kayak gimana? Kak, soalnya nanti itu yang keluar seperti apa?" Dan juga ada yang nanya, "Kak, kira-kira buku atau tempat belajar yang efektif itu di mana ya, Kak?" Dan masih banyak pertanyaan yang lainnya seputar SKB CAT ini. Berdasarkan surat edaran Kepala BKN nomor 8 tahun 2023 tentang pedoman penyusunan soal seleksi kompetensi bidang dan soal seleksi kompetensi teknis bagi calon aparatur sipil negara, serta pengintegrasian ke dalam sistem komputer assist Badan Kepegawaian Negara. Jadi di dalam surat tersebut akan diberitahu tentang proses penyusunan untuk kisi-kisi pada SKB CAT tahun ini. Sebenarnya untuk kisi-kisi di tahun ini itu masih dalam proses penyusunan ya teman-teman. Tapi aku bakal kasih tahu secara ringkas gitu ya, gambaran nanti kisi-kisinya yang keluar itu akan seperti apa. Nah, untuk link surat ini tuh aku dapatkan secara resmi dari websitenya bkn.go.id. Nanti aku bakal sertakan ya linknya di kolom deskripsi bawah video ini. Nah, nanti kalian bisa lihat di nomor 5 tentang isi edaran, poin B nomor 6, huruf B, urut 4, bagian C mengatakan bahwa memenuhi standar kompetensi yang dikelompokkan sebagai berikut. 1. Kemampuan umum mencakup kompetensi umum yang diperlukan untuk menunjang tugas suatu jabatan. Dan kedua, kemampuan khusus mencakup kompetensi inti yang berkaitan dengan jabatan yang dilamar. Nah, jadi intinya itu untuk kisi-kisi yang nanti keluar itu yang jelas berhubungan dengan formasi apa atau jabatan apa yang ini nanti kalian lamar, kayak gitu. Lalu pada poin B nomor 6 huruf B urut 5 bagian C mengatakan bahwa indikator pada kisi-kisi soal SKB berjumlah paling banyak 80 untuk soal yang membutuhkan perhitungan dalam penyelesaiannya, atau paling banyak 100 untuk soal yang tidak membutuhkan penghitungan dalam penyelesaiannya. Jadi nanti intinya itu soalnya berjumlah 80 atau 100 ya teman-teman. 80 kalau misalkan soal itu mayoritas ada hitung-hitungannya banyak gitu ya. Dan 100 kalau memang hitung-hitungannya itu sedikit atau mungkin bahkan gak ada sama sekali untuk hitung-hitungannya. Berikutnya pada poin B nomor 6 huruf C urut 5 menyatakan bahwa soal SKB dan atau soal SKT, jadi SKT itu untuk yang tes PPPK itu ya teman-teman maksudnya, disusun dalam bentuk pilihan ganda yang terdiri atas A. Pokok soal yang berisi permasalahan yang ditanyakan, dan B. 5 pilihan jawaban. Jadi nanti soalnya itu berbentuk pilihan ganda ya teman-teman. Ada 5 opsi pilihan yaitu A, B, C, D, dan E. Dan di urut 11 juga disampaikan bahwa waktu penyelesaiannya itu adalah 90 menit. Jadi kesimpulan ya teman-teman dari kisi-kisi yang nanti akan dibuat itu yang jelas soalnya itu berhubungan dengan formasi atau jabatan yang ingin kalian lamar. Lalu soalnya itu pilihan ganda dengan jumlah 80 soal atau 100 soal. 80 soal kalau memang mayoritas atau banyak hitung-hitungan, dan 100 soal kalau memang minoritas hitung-hitungan atau mungkin bahkan gak ada sama sekali hitung-hitungannya. Lalu berikutnya waktunya itu 90 menit. Nah, lalu yang jadi pertanyaan gitu ya, Kak, kira-kira komponen soalnya itu apa-apa aja, Kak? Materi yang akan keluar itu yang seperti apa? Karena ini ilmu kan luas banget ya, dan nggak mungkin gitu kan kita pelajarin semuanya. Nah, berhubung untuk kisi-kisi ini masih dalam proses penyusunan, jadi aku ada gitu ya, tenang aja teman-teman, aku punya kisi-kisi untuk SKB CAT di tahun lalu, yaitu di tahun 2021. Dan memang di sana juga cukup lengkap ya untuk detail materi-materi pokok ataupun materi khusus yang nanti akan dikeluarkan. Nah, untuk kisi-kisi ini itu berdasarkan surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang materi pokok soal seleksi kompetensi bidang atau SKB dengan CAT
untuk seleksi CPNS tahun anggaran 2021. Jadi nanti untuk link informasi resminya itu aku bakal taruh di kolom deskripsi bawah video ini ya teman-teman. Jadi nanti kalian bisa akses dan kalian bisa baca-baca untuk kisi-kisi di tahun lalu, yaitu tahun 2021. Dan di sini aku bakal ngejelasin gitu ya, khusus untuk formasi pengelola penanganan perkara yang dimana tahun 2021 itu namanya adalah pengadministrasi penanganan perkara, serta formasi penjaga tahanan yang dimana tahun 2021 itu namanya pengawal tahanan. Di sini aku bakal bahas untuk formasi pengadministrasi penanganan perkara atau pengelola penanganan perkara terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk soalnya atau pertanyaan pada SKB CAT berhubungan dengan jabatan fungsional terampil arsip-aris sesuai dengan Permenpan RB nomor 48 tahun 2014 yang materi pokoknya terdiri dari kompetensi umum, ada pengantar kearsipan. Jadi nanti kalian bisa searching aja ya tentang pengantar kearsipan itu seperti apa. Lalu berikutnya tentang Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan dan PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, serta Peraturan Menteri Pan RB Nomor 48 Tahun 2014. Jadi kalian bisa coba aja searching tentang undang-undang itu, lalu membahas apa pokok-pokoknya atau inti-inti dari undang-undang itu seperti apa ya teman-teman. Karena ini pasti banyak banget, jadi kalian bisa cari dari sekarang gitu ya, kalian bisa catat pokok-pokok inti yang dibahas di undang-undang itu apa sih gitu. Selanjutnya untuk kompetensi khusus itu ada pengelolaan arsip dinamis yang terdiri dari penciptaan arsip, penggunaan, dan pemeliharaan. Lalu yang kedua itu tentang pengelolaan arsip statis yang terdiri dari layanan arsip statis, pengolahan arsip statis. Oke, jadi kalian bisa coba aja ya gitu teman-teman searching di internet apa sih itu maksudnya pengelolaan arsip statis maupun dinamis. Selanjutnya aku bakal bahas untuk formasi penjaga tahanan ya, yang dimana tahun 2021 lalu itu namanya pengawal tahanan. Untuk soal atau pertanyaan pada SKB CAT berhubungan dengan jabatan fungsional terampil asisten pembimbing kemasyarakatan sesuai dengan Permenpan RB nomor 22 tahun 2016 yang materi pokoknya terdiri dari kemampuan umum, yaitu dasar-dasar ilmu hukum dan ilmu-ilmu sosial, dasar-dasar metode penelitian sosial, komunikasi efektif, konseling, sistem peradilan pidana Indonesia. Dan berikutnya untuk kemampuan khusus itu terdiri dari konsep dasar pembimbingan kemasyarakatan, sistem permasyarakatan Indonesia, tugas dan fungsi pembimbing kemasyarakatan. Oke, jadi mungkin kalian dari sekarang gitu ya teman-teman bisa coba aja searching di Google, terus kalian buat catatan ringkas aja tentang pokok-pokok materi yang tadi sudah aku sampaikan. Dan buat teman-teman juga yang nanya ke aku gitu ya, Kak, kira-kira rekomendasi buku untuk SKB CAT ini apa? Terus tentang rekomendasi Kak belajar SKB itu di mana gitu ya. Nah, di sini aku sebelumnya mau minta maaf ke teman-teman semua karena untuk rekomendasi sendiri jujur aku kurang tahu ya di mana untuk kalian itu mendapatkan bahan ajar yang memang betul-betul efektif kayak gitu teman-teman. Cuman yang di sini aku mau kasih tahu karena untuk SKB CAT itu sendiri khususnya pada formasi ini kan baru ya di tahun ini. Jadi untuk buku terbit mungkin agak sulit ya kalian cari gitu. Jadi kalau kalian tanya belajar yang efektif itu di mana, mungkin kalian bisa manfaatkan internet ya yang ada gitu. Kalian bisa tinggal searching aja tentang komponen-komponen yang tadi aku sampaikan, terus kalian tinggal buat catatan ringkas itu ya, kalian nggak usah pusing-pusing cari buku gitu di Gramedia atau mungkin di tempat-tempat buku online lainnya. Terus juga kalian bisa manfaatkan YouTube sih teman-teman, karena ya aku pun juga dulu persiapan SKB ya belajar dari YouTube aja gitu tentang komponen-komponen yang nanti akan diujikan itu seperti apa, supaya setidaknya aku itu ada gambaran lah gitu loh untuk persiapan nanti itu akan seperti apa. Atau mungkin dari kalian yang nonton video ini ada rekomendasi buku, tempat les atau materi belajar lainnya, nggak apa-apa, bisa komen aja di bawah video ini gitu ya, supaya dapat membantu teman-teman kalian yang lain juga untuk mempersiapkan SKB. Terus juga siapa tahu dari kalian udah ngelihat duluan gitu ya untuk materi SKB CAT di tahun ini.
udah keluar gitu, bisa juga sampaikan di kolom komentar yang ada di bawah. Kita saling berbagi informasi lah gitu kan. Karena berbagi informasi itu nggak akan buat kalian kurang teman-teman, justru akan menambah pahala kalian juga kan, saling membantu dalam persiapan untuk SKB nanti. Oke, mungkin sekian informasi yang dapat aku sampaikan. Jangan lupa like dan juga subscribe video ini, share video ini juga ke teman-teman kalian. Terima kasih and see you in the next video.